Perkenalkan, nama saya Astiana, NIM 4151801036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar Awaludin Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triputra Adimas Nugraha, NIM saya 4151801057. Jadi, aplikasi yang dibuat kali ini adalah sistem informasi dari perpustakaan, yang mana akan mempermudahkan administrator perpustakaan dalam mengelola datanya. Nah, jadi flow dari aplikasinya adalah ketika seorang mahasiswa hendak ingin meminjam buku, maka ia akan melihat buku apa saja yang tersedia dalam perpustakaan tersebut, yang nanti akan dikelompokkan berdasarkan kategori dalam rak buku perpustakaan. Nah, setelah mahasiswa menemukan buku yang ingin dipinjam, ia melaporkan kepada petugas untuk memproses data dari peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, di dalam proses peminjaman tersebut, seorang petugas akan mencatat kapan seorang mahasiswa tersebut akan mengembalikan bukunya. Nah, ketika dalam proses pengembalian, nantinya akan terlihat apakah mahasiswa tersebut mengembalikan bukunya tepat waktu atau tidak. Jadi, ketika mahasiswa tersebut melapor kepada petugas untuk mengembalikan buku, nanti petugas akan mencatat dan melihat datanya, apakah sesuai dengan tanggal pengembaliannya atau tidak. Jika tidak, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan denda. Jadi, seperti itulah jalan dari aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 2, di video ini kami akan menjelaskan sistem perpustakaan berbasis web. Pertama-tama, saya Triputra Dimas Nugraha akan menjelaskan alur pada diagram IR dari kelompok kami. Terdapat 3 buah entitas utama, yaitu mahasiswa, buku, dan petugas. Entitas mahasiswa diperlukan untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota perpustakaan, di mana NIM sebagai primary key. Lalu anggota melakukan peminjaman buku, di mana ID buku sebagai primary key. Dan terdapat pula tabel kategori buku. Di sini terdapat penambahan entitas, yaitu peminjaman dan ID peminjaman sebagai primary key. Ketika anggota melakukan peminjaman buku, petugas mencatat data-data yang diperlukan, mulai dari tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Ketika anggota sudah selesai meminjam buku, lalu buku dikembalikan. Dan di sini terdapat penambahan entitas, yaitu pengembalian. Ketika buku dikembalikan, petugas akan memeriksa data-data yang diperlukan. Jika mahasiswa melanggar ketentuan pengembalian, maka terdapat denda. Pada sistem yang kami buat, terdapat 3 kelompok denda, yaitu denda keterlambatan, denda rusak, dan denda hilang, di mana nominalnya sendiri tergantung pada waktu keterlambatan, bagian yang rusak, atau jenis buku yang hilang. Di sini saya akan menjelaskan alur dari codingan anggota, melanjutkan penjelasan sebelumnya. Pertama-tama, saya sudah membuka controller dari anggota. Ini adalah memanggil anggota model, dan ini adalah bagian yang dipanggil anggota model. Di sini terlampir nama tabel dari database. Variabelnya adalah anggota. Ini adalah field yang akan saya tampilkan. Di sini saya mengelompokkan dalam bentuk array. Terdapat ID anggota, NIM, nama, prodi. Dan ini adalah field yang diizinkan untuk pencarian. Di sini saya juga mengelompokkan dalam bentuk array. Di sini saya melakukan pengurutan ascending. Yang saya urutkan adalah ID anggotanya. Ini adalah function read. Di sini saya melakukan select anggota, yaitu melakukan pemanggilan terhadap anggota dari database. Ini adalah
output yang akan saya tampilkan di dalam web dalam bentuk array. Di sini saya menggunakan template dan tampilan view-nya adalah anggota read. Saya menaruh template-nya juga di anggota read maksud saya. Ini adalah script dari JavaScript-nya. Lalu ini adalah data anggota yang akan dikirim ke dalam view. Dan di sini saya melakukan pemanggilan terhadap template lalu digabungkan dengan output yaitu array. Ini adalah bagian function dari insert. Dan inilah tampilan yang akan muncul pada halaman web. Saya kelompokkan pula dalam bentuk array. Di sini saya akan membuka bagian view dari insert. Ini adalah bagian view dari insert. Dan ini adalah bagian insert submit. Ketika insert sudah ditekan tombolnya, maka action yang terjadi adalah insert submit. Dan function yang terdapat di bagian anggota model. Ini. Data yang ada akan dimasukkan ke dalam database, ke dalam field anggota. Dan ini adalah file yang akan dimasukkan ke dalam database. Ketika menu insert sudah dimasukkan data-datanya, lalu insert sudah ditekan tombolnya, maksud saya ketika tombol submit sudah ditekan, lalu data-data akan masuk ke dalam insert submit, di mana setiap data-data yang ada akan masuk ke dalam database. Dan ini adalah function update. Menunya hampir mirip, namun di sini terdapat pemanggilan read single. Ini berdasarkan ID yang dipanggil. Ketika saya memanggil ID satu anggota untuk saya edit, maka akan tampil satu ID anggota yang akan saya ubah. Ini dia. Dan ini adalah tampilan outputnya yang akan tampil di dalam web. Ini adalah template yang sama yang dipergunakan. Lalu ini juga menunya hampir sama seperti insert submit. Ketika tombol submit sudah ditekan, maka function update submit akan bekerja. ID, name, nama, prodi akan masuk ke dalam database yang baru. Lalu ini adalah function delete. Ketika saya memilih satu ID pada data anggota, maka akan terjadi function ini, delete from anggota. Ini adalah memilih ID anggota yang akan saya delete. Ini adalah memilih anggota yang akan saya delete. Lalu ini function yang akan dijalankan, delete from anggota. Ini adalah menu data tables. Ketika menunda loading, maka akan melakukan sleep selama 1 detik. Memanggil fungsi model data tables. Ini adalah menu mencetak data JSON. Ini yang akan ditampilkan. Dan ini adalah mengirim data JSON. Oke,
Saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian controller dari petugas. Menunya, fungsinya hampir sama seperti yang tadi, namun hanya perbedaan pada nama di database. Saya akan membuka petugas model. Ini perbedaannya hanyalah nama tabel dari database, yaitu petugas, dan fieldnya pula terdapat perbedaan. ID petugas, nama, jenis kelamin, dan saya juga mengurutkan, yaitu ID petugas yang diurutkan. Baik, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Awaludin Habibi. NIM saya 4151180116. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan dari aplikasi yang saya buat bersama tim saya, tim kelompok saya. Nah, saya akan melanjutkan demonstrasi aplikasi ini setelah yang tadi sudah dijelaskan oleh Astiana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur kembali dari buku. Nah, jadi ketika user sudah meminjam buku, maka dia harus mengembalikan buku dong. Nah, maka berjalannya adalah seperti ini. Ketika diklik kembalikan, maka akan terbuka form pengembalian. Nah, di sini kita akan memasukkan nih sebagai administrator, kapan sih si user mengembalikan buku. Nah, misal dia mengembalikan buku tanggal 8 Juli. Nah, ketika mengembalikan tanggal 8 Juli, maka dia tidak telat dong untuk mengembalikan buku, maka denda keterlambatan adalah 0, dan buku yang dikembalikan ternyata utuh dan tidak rusak dan hilang. Berarti denda rusak dan denda hilang sama dengan 0, maka total denda sama dengan 0. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika diklik simpan, maka akan beralih ke menu daftar pengembalian buku. Maka informasi dari datanya akan disimpan di sini, akan ditampilkan di sini. Nah, alur jalannya codingnya itu seperti apa? Nah, alur dari jalannya codingnya adalah pertama, view kita akan membuka dulu nih tampilan ini, yaitu ada di controller peminjaman. Nah, controller peminjaman itu adalah ini. Nah, ketika kita klik kembalikan, nah, kita kan ada tombol action kembalikan nih. Nah, ini akan mengarah ke controller kembali. Nah, di sini function untuk menampilkan button itu ada di sini di for each-nya. Ketika diklik kembali, maka akan mengarah ke pinjaman dengan fungsi kembali dengan ID peminjaman yang sesuai dengan apa yang ditampilkan nantinya. Nah, sesuai dengan ID yang ditangkap pada di segmen ketiga. Nah, selanjutnya ketika diklik, maka kita akan membuka fungsi kembali. Kita akan buka nih fungsi kembali di controller peminjaman. Kita buka fungsi kembali. Nah, ini dia. Di sini kita akan mendeklarasikan data peminjaman single, yaitu adalah untuk data ini nanti
akan disimpan kemana, yaitu dia itu akan memakai peminjaman model dengan fungsi read single. Nah, di sini data peminjaman single ini kita akan memakai model dari peminjaman untuk bisa menampilkan isi data ini. Jadi ketika nanti diklik kembali, maka akan terpanggil beberapa value data yang sudah ada di data peminjaman model. Nah, ini adalah output array-nya, yang mana lalu kita akan menaruh hasil ini, output array-nya, dengan mengarahkan kepada pengembalian insert. Jadi ketika diklik kembali, maka akan terbuka tuh value dari pengembalian insert. Nah, kita buka dulu view dari pengembalian insert. Nah, ini adalah view form dari pengembalian insert. Jadi ketika tadi kita klik kembali, maka akan mengarah ke fungsi kembali dan akan membuka form dari pengembalian insert, sekaligus akan mengisi data sesuai dengan data yang ada di peminjaman model. Nah, di sini akan memanggil nih value-value data yang ada di database peminjaman model. Di sini kan data peminjaman single. Data peminjaman single itu memakai peminjaman model. Akan mengambil data di peminjaman model dengan field ID peminjaman. Lalu selanjutnya nama pinjaman akan memanggil data dari peminjaman model dengan nama anggota. Lalu seterusnya sampai ada beberapa isian form yang tidak dipanggil datanya secara langsung, karena form ini harus diisi secara manual, yaitu form untuk denda keterlambatan, tanggal pengembalian buku hilang, dan total denda. Ini adalah untuk memvalidasi si anggota ini mengembalikan bukunya itu tepat waktu atau tidak. Nah, kalau misalnya tepat waktu, maka kita bisa memasukkan nih di sini tentang keterlambatannya 0, dan jika buku yang dikembalikan juga tidak rusak, maka kita bisa memasukkan juga 0, dan buku juga bisa 0, maka total dendanya sama dengan 0. Selanjutnya, setelah selesai untuk mengisikan formnya, maka akan diklik submit seperti yang tadi saya contohkan. Ketika diklik submit, maka aplikasi ini akan mengarah kepada controller peminjaman fungsi kembali submit. Nah, kita akan buka nih fungsi kembali submit. Nah, fungsi dari kembali submit ini itu adalah untuk memasukkan isian data yang tadi setelah kita masukkan ke dalam form ke dalam database. Oke, di sini kita akan bikin variabel kode peminjaman untuk menangkap data dari view yang tadi sudah dimasukkan ke dalam form masing-masing, yaitu kode peminjaman, nama anggota, judul buku, petugas, tanggal, dan semacamnya. Setelahnya kita masukkan ke dalam tipe data bentuknya array, dan kita akan taruh ke dalam modelnya itu adalah pengembalian model dengan parameter di sini ada dengan fungsi di modelnya itu di insert dengan parameternya adalah ini data array yang kita lempar tadi, yaitu input. Nah, kita akan coba buka nih ya pengembalian model fungsi insert. Nah, ini dia. Setelahnya maka akan tersimpan data yang tadi sudah kita masukkan ke dalam form ke dalam database, lalu akan mendirect ke fungsi pengembalian view-nya read, akan mendirect ke halaman ini. Oke, itu adalah untuk fitur
penjelasan dari pengembalian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur output, yaitu adalah pertama saya akan menjelaskan fitur dari laporan. Nah, ini sengaja saya pisah dari tabel bukunya supaya untuk mempermudah aja dari segi tampilannya. Nah, pertama saya akan menjelaskan standar ya. Saya akan menjelaskan gimana sih bisa terbentuk table view seperti ini. Nah, pertama kita akan membuka buku, controller buku, function, laporan. Function laporan ada di sini. Nah, function laporan ini di sini saya akan mempergunakan buku model, maka saya akan mendeklarasikan variabel dulu, yaitu data buku, yang kemudian akan saya masukkan ke dalam tipe data array yang saya bentuk di sini, dan template-nya saya akan melempar ke view-nya. View-nya itu adalah buku laporan. Nah, terbentuknya view seperti ini itu adalah di sini, di buku laporan. Nah, dari buku laporan saya sesuaikan nih tampilan data apa aja yang ingin saya tampilkan. Nah, kemudian datanya ini tampil dari mana? Nah, tampilnya itu dari sini nih, menggunakan server side, yaitu saya akan membuat page length-nya itu cuma 5, jadi cuma bisa nampil per 5 data, per 5 baris data aja. Setelah udah 5 baris data, maka kan menggeser ke page selanjutnya. Nah, disinilah asal muasal dari data itu berasal, yaitu di looping datanya itu ada di sini, yaitu di controller buku fungsi data table 2. Kita buka controller buku fungsi data table 2, ada di bawah. Nah, di sini nih. Nah, di server side itu di sini kita bisa merequest berapa lama loading atau penundaan. Itu saya men-sleep 1 detik saja. Nah, selanjutnya saya mau mendeklarasikan beberapa variabel. Sini list, ini adalah untuk memanggil buku model fungsi get data table. Nah, akan lari nih ke sini nih. Kita buka nih fungsi buku model get data table. Get data table. Nah, sebelum get data table itu adalah memasukkan fungsi get data table query. Nah, query inilah yang dipergunakan untuk memanggil isi datanya, yaitu query buku yang akan dijoinkan dengan kategorinya. Ini query-nya, lalu dimuat ke dalam fungsi get data table. Jadi seperti itu proses pemanggilannya. Dan setelahnya start dan for each looping data di sini dengan memanggil isian field dari database dari buku model. Itu adalah memanggil ID buku, judul buku, kategori buku, dan ini saya memanggil cover yang saya udah buat di URL di upload folder sebelumnya, dengan nama cover. Nah, jadi nama di dalam database buku itu ada field cover. Nah, kita buktikan di sini. Nah, ini nama cover ini sama dengan nama file yang ada di upload folder. Maka jadi ketika saya manggil nama field cover, maka secara otomatis akan terbuka juga nih folder, terbuka juga file yang ada di upload folder karena memiliki nama yang sama. Nah, sebetulnya saya memanggil field pengarang, tahun terbit, dan stok, sehingga
terbentuklah view table buku yang seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan function inti yang merupakan tugas bagian saya, untuk yang merupakan bagian yang akan saya jelaskan, yaitu adalah fungsi gimana cetak laporan ini bekerja. Nah, jadi ketika diklik, oke, tinggal loading, kita klik OK, maka akan terbentuk laporan dalam bentuk Excel. Harus diklik lagi di sini. Nah, gimana ini alur codingnya? Nah, alur codingnya adalah dengan seperti ini. Pertama, di view-nya itu ada button cetak laporan. Kita buka nih view buku laporan. Nah, dia mengarah kemana sih? Itu controller buku, fungsi ekspor data buku. Kita buka fungsi ekspor data buku. Ekspor data buku itu ini dia. Nah, ini nih di sini nih. Yaitu kita saya akan mengambil value dari model fungsinya read, fungsi read. Jadi akan mengambil seluruh data yang sesuai dengan query yang ada di sana. Di sini nih, di buku read. Di sini. Lalu di sini saya menggunakan library Excel, dan ini header, ini adalah bagian sini adalah judul sheetnya, yaitu export data, dan ini adalah untuk header tabelnya, yaitu di sini nih. Untuk A1 yaitu nomor, B1 kode buku, C1 judul buku, dan seterusnya. Dan di bagian bawah adalah isi dari datanya. Kemudian file name-nya apa? Yaitu file name-nya itu export data dengan format .xls. Oke, selanjutnya adalah fitur cetak laporan dari peminjaman. Nah, untuk apa yang ditampilkan sama kayak fitur dari cetak laporan buku. Nah, cuma bedanya ini beda database-nya aja yang akan dicetak tuh yang mana. Nah, flow-nya kurang lebih sama dari codingnya, dan demo pendemonstrasian untuk mencetak laporannya juga sama. Kita klik cetak laporan. Oke. Nah, kemudian dibuka. Nah, ini adalah laporan dari tabel peminjaman seperti ini. Nah, untuk flow-nya yaitu adalah, kita lihat nih di sini kan ada buttonnya itu adalah akan mengarah ke kontrol peminjaman, fungsi ekspor data peminjaman. Nah, ini sinilah fungsinya berjalan dengan kurang lebih sintaksnya sama dan aturan seperti di peminjaman buku, cuma tinggal diganti saja isiannya, yaitu nomor peminjaman, judul buku. Ini adalah untuk membuat view. Nah, sedangkan yang bawah itu adalah untuk melooping isi datanya. Kemudian file name untuk nama dari filenya yang akan diimport. Oke. Selanjutnya itu adalah fitur dari laporan pengembalian. Nah, alurnya juga sama. Nah, sekarang kita langsung testing aja. Demo aplikasi cetak laporan, kita klik. Ini kita oke, simpan. Lalu kita buka laporan dari pengembaliannya. Ini dia laporan dari pengembalian. Ada total denda, nama anggota, dan apa yang dipinjam. Nah, untuk alurnya kita buka dulu nih view dari laporan yang itu ada di controller pengembalian untuk mengetahui buttonnya itu mengarah kemana. Nah, ternyata buttonnya itu akan mengarah ke kontrol pengembalian, fungsi ekspor data pengembalian. Nah, kita buka nih
kontrol pengembalian, fungsi ekspor data pengembalian. Nah, di sini fungsinya bekerja. Itu untuk yang atas itu merupakan header table-nya, judul tabelnya, dan yang bawah itu adalah looping datanya, lalu file name untuk memberi nama filenya. Jadi seperti itu alur dari coding dari fungsi cetak laporan di laporan pengembalian. Terima kasih. Oke, yang terakhir itu adalah fitur chart. Nah, di sini chartnya tuh saya ada dua, yaitu chart buku dan chart peminjaman. Nah, pertama saya akan menjelaskan chart untuk buku terlebih dahulu. Nah, chart buku saya menampilkan perbandingan antara jumlah buku dan berdasarkan kategorinya. Jadi kayak kategori komputer itu terdiri dari berapa buku. Nah, di sini ada tiga buah buku. Nah, kategori filosofi ada 2 buah buku, dan kategori manufaktur ada 1 buah buku. Jadi saya menampilkan jumlah buku berdasarkan kategorinya, atau kategori buku berdasarkan jumlahnya. Nah, untuk alur jalannya codingnya itu adalah seperti ini. Pertama, kita buka controller buku fungsi chart. Controller buku fungsi chart. Nah, di sini kita menggunakan buku model dengan function read to. Nah, buku model fungsi read 2. Nah, disinilah query-nya yang digunakan, yaitu saya menjumlahkan stok yang ada, field stock yang ada di tabel buku, kemudian saya inisialisasi sebagai total, lalu saya select kategori buku kemudian saya inisialisasi berdasarkan dengan nama kategori buku, lalu di join tabel buku dengan tabel kategori, lalu dilakukan penggroup by berdasarkan ID kategori, sehingga kemudian untuk tampilannya itu seperti apa. Nah, untuk tampilannya itu ada di view-nya itu adalah chart column. Nah, chart column di sini kita buka nih view-nya chart column. Nah, di chart column ini looping datanya itu di sini, yaitu menampilkan kategori buku, field kategori buku, dan field total. Nah, di sini kategori buku ini merupakan lemparan data dari model buku yang tadi ada di sini. Nah, jadi sehingga bisalah tampil kategori buku berdasarkan jumlahnya. Jadi menampilkan perbandingan kategori buku dengan jumlahnya. Itu untuk chart buku. Nah, kemudian untuk chart peminjaman, di chart peminjaman di sini menampilkan peminjaman buku berdasarkan anggotanya. Jadi anggota tuh sudah meminjam berapa buku. Nah, jadi menampilkan chart seperti itu. Misalnya Zulfikar, di sini Zulfikar minjam 2 buah buku. Nah, untuk alurnya kita buka chart peminjaman. Kita buka controller peminjaman. Fungsi chart. Di sini diinisialisasi data peminjaman untuk bisa mengakses peminjaman model fungsi read 2. Nah, kita buka nih peminjaman model read 2. Nah, di sini saya menjumlahkan dulu nih ID peminjaman, lalu diselect field yang ingin ditampilkan, lalu di join. Nah, saya di sini melakukan join antara tabel petugas, buku, dan anggota. Nah, kemudian di group by berdasarkan ID anggota. Nah, sehingga nanti akan bisa tampil tuh data peminjaman berdasarkan anggotanya. Jadi anggota bisa minjem berapa buku bisa ditampilkan dari sini.
Nah, untuk isian view-nya kita lihat dari sini. Nah, kita lihat nih, view-nya mengarah ke chart underscore py. Nah, kita buka nih view-nya. Ini looping. Di sini barulah kita bisa melooping datanya, yaitu pertama yang sumbu X-nya yaitu nama anggota ini. Lalu untuk isiannya yaitu adalah total. Total itu adalah total dari jumlah ID peminjaman yang tadi sudah di join table dengan table anggota. Jadi seperti itu flow-nya. Terima kasih.